ternyata aku bisa mencintai orang yang lebih dari diriku sendiri saat itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puri. Saya seorang ibu dari 1 orang anak, usianya 21 bulan, usia pernikahan jalan ke 3 tahun. Waktu orang lain punya momongan, jujur aku gak pernah iri ataupun sedih gitu ya. Justru aku mikir mungkin suatu saat nanti juga aku akan mengalami fase yang sama gitu. Momen itu sih sebenarnya lebih ke menikmati awal-awal pernikahan aja sih. Karena aku hamil itu di bulan ke-6 pernikahan. Jadi bukan yang menunda, juga bukan yang menargetkan untuk cepet-cepet untuk hamil gitu. Omongannya pertanyaan pasti ada ya, cuma nggak ke bawah yang ke bawah hati banget gitu ya, karena saya juga bekerja, jadi udah disibukkan bekerja, pulang, mengurus rumah tangga juga gitu, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu buat aku. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Belum sampai di titik itu, tapi memang mungkin ada pertanyaan, nanti kalau aku jadi ibu itu akan seperti apa gitu. Jadi bukan pertanyaan aku belum bisa jadi ibu atau enggak, aku percaya bahwa itu soal waktu aja. Nangis sih enggak ya, cuma memang pernah tes pack itu pernah negatif karena memang siklus haidnya yang lagi berantakan gitu, karena stres pekerjaan gitu. Sempat 40 hari itu nggak haid, ketika dicek dari 1, jalan lagi sampai ke 50 hari kan hampir 2 bulan ya, ternyata akhirnya haid. Dari situ sih sebenarnya bukan ngerasa yang gimana, dari situ aku mulai mempersiapkan diri karena tahu ya tubuh perempuan itu kan memang sebenarnya memang disetting untuk mengandung, melahirkan gitu. Tapi kita mau hamil itu kan juga harus punya kesiapan fisik, kesiapan mental, juga kesiapan finansial. Nah, fisik ini juga salah satunya penting untuk menjaga diri kita gitu ya. Mulai rutin olahraga, minum asam folat untuk mempersiapkan kehamilan kayak gitu. Saya dan suami nggak menargetkan untuk segera hamil, juga bukan yang menunda, jadi nggak ada ngerasa momen sepi-sepi gitu sih alhamdulillahnya. Karena ya aku percaya setiap orang itu punya proses, punya timeline-nya masing-masing. Nyalahan diri sendiri sih enggak, tapi mungkin lebih ke refleksi gitu. Ketika di luar sana sudah banyak orang teman-teman yang sudah punya anak gitu ya, dan aku waktu itu memang berada di fase baru menjadi istri yang tadinya kita sendiri, terus berdua, terus nanti kalau hamil dan melahirkan punya anak itu tentunya itu perjalanan yang nggak mudah juga gitu. Itu lebih ke refleksi dan mempersiapkan diri. Oke, jadi aku itu melahirkan secara normal atau per vaginam ya. Selama proses haid itu nggak jarang merasakan sakit, jadi juga jarang ambil cuti haid. Terus juga proses mengandung itu sangat diberi kemudahan oleh Allah menurutku ya. Karena alhamdulillah bukan yang mabok terus muntah-muntah gitu. Alhamdulillahnya kuat gitu. Aku bawa keluar kota sampai di momen-momen kehamilan itu tuh bayinya kuat. Nah, waktu momen-momen lahiran itu pernah ngerasain yang namanya kontraksi ya. Setiap ibu itu pasti ngerasain itu. Kontraksi itu dari jam 6 maghrib pas dicek di vaskes pertama itu belum pembukaan. Nah, aku ke-trigger kata orang-orang kalau anak pertama itu pasti lama lahirnya itu. Jadi aku tahan sampai semalaman tuh nggak tidur, bangunin ibu, bangunin suami gitu, minta dipijetin gitu karena tahu betapa ini tuh rasa kontraksi tuh kayak yang sebelumnya aku dimudahin hamil, dimudahin haid nggak sakit, itu kayak rasa sakit yang belum pernah dirasain sebelumnya gitu. Ternyata sesakit ini itu, semalaman itu benar-benar nggak tidur, nggak makan, nggak apapun. Pagi ternyata udah rembes ketuban ya. Terus dilarikan ke vaskes pertama, dicek udah bukaan 3. Dari situ dari vaskes pertama bilang lebih baik dirujuk ke rumah sakit, dan itu momen pertama kali aku naik ambulan. Naik ambulan dengan posisi pasien ya, telentang, menahan sakit, terus nggak boleh mengejan karena belum saatnya lahir, karena masih bukaan 4-5 waktu itu, dan di dalam ambulan yang di sepanjang jalan. Itu memorable banget sih. Terus sampai IGD rumah sakit ternyata udah bukaan 78 langsung dibawa ke ruang bersalin. Bahkan suamiku sampai baru ngurus administrasi udah disuruh, udah pak itu istrinya udah mau lahiran, nanti aja urus administrasinya gitu. Di momen itu ada ibuku, ada suami juga yang nemenin.
nggak percaya bisa melalui semua ini gitu ya. Ketika bayi itu lahir di tanggal 10 Juli 2024 persis jam 10.24 itu lahir, itu perasaan haru, bahagia, jadi satulah. Apalagi ketika momen IMD ya, inisiasi menyusui dini, ketika bayi diletakkan di dalam dada kita, kemudian ayahnya mengazani, perasaan meluap-luap, nggak pernah ngerasain yang sebegitunya gitu ya. Terus juga ternyata aku bisa mencintai orang yang lebih dari diriku sendiri saat itu. Dan momen IMD dan mengazani itu ketika ayahnya bilang Allah Akbar, Allah Akbar, itu tuh saya sakral bagi kami itu. Itu momen sakral sih bagi kami. Perasaannya seneng ya, seneng banget gitu ya, bisa menjalani proses ini dengan sebegitunya. Dan di situ saya sadar ya, bahwa memang tubuh perempuan itu sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, sedemikian hebatnya untuk melahirkan sebuah kehidupan. Dan di titik itu ketika bayi lahir, bukan hanya saya melahirkan manusia, tapi saya juga terlahir kembali menjadi seorang ibu.